Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Veronica Ekawati Elo dengan NIM 1514298. Saya mahasiswa dari 6D PGSD Universitas Negeri Gorontalo. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi UAS pengembangan bahasa Indonesia di SD oleh dosen pengampu Ibu Vidya Monoarfa MPD. Baiklah, di sini pada RPP yang telah saya buat ada KD yang pertama, yaitu 3.5 ya, mencermati puisi anak dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah melalui teks, tulis dan lisan. Lalu pada 4.5 yaitu ada membacakan teks puisi anak tentang alam dan lingkungan dalam bahasa Indonesia dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat sebagai bentuk ungkapan diri. Lalu ada indikator yang telah saya buat, yaitu yang pertama ada 3.5.1 yaitu mengidentifikasikan kosakata baru yang terdapat dalam teks puisi. Itu termaksud dalam C1. Lalu ada 3.5.2 yaitu menasrikan makna kosakata baru yang telah terdapat dalam teks puisi, yaitu termasuk dalam C2. Lalu ada 3.5.3 yaitu memperjelas, yaitu membuat teks puisi yang berkaitan dengan alam, yaitu termasuk dalam C6. Lalu ada 4.5.1 yaitu mengerjakan teks puisi yang berkaitan dengan alam, yaitu termasuk dalam P3. Lalu ada menciptakan teks puisi yang berkaitan dengan alam, itu termasuk dalam P5. Lalu selanjutnya pada tujuan pembelajaran ini yang telah saya buat, yang pertama ada melalui kegiatan mengamati tayangan video yang disajikan oleh guru, peserta didik dapat menentukan kosakata yang terdapat dalam teks puisi dengan tepat. Di sini melalui kegiatan mengamati video itu termasuk dalam kondisi. Lalu peserta didik itu termasuk dalam audiens. Lalu dapat menemukan kosakata itu termasuk dalam behavior. Lalu baru yang terdapat dalam teks puisi dengan tepat itu termasuk dalam degree. Lalu yang kedua ada melalui kegiatan mencermati kosakata yang telah ditemukan, peserta didik dapat menelaah makna kosakata yang terdapat dalam teks puisi dengan tepat. Dalam melalui kegiatan mencermati kosakata baru itu termasuk dalam kondisi. Lalu yang telah ditemukan peserta didik itu termasuk dalam audiens. Lalu dapat menelaah makna kosakata baru itu termasuk dalam behavior. Lalu ada yang terdapat dalam teks puisi dengan tepat itu termasuk dalam degree. Lalu melalui kegiatan penugasan itu termasuk dalam kondisi. Lalu pada peserta didik dapat membuat teks puisi itu termasuk dalam audiens, dan teks puisi yang berkaitan dengan alam dan tepat itu termasuk dalam degree. Oke, baik, selanjutnya materi yang ada di RPP saya, yaitu pertama ada pengertian puisi. Di sini berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, pengertian puisi ini atau sajak adalah jenis sastra dengan bahasa yang terikat oleh irama, rima, serta susunan bait dan lari. Lalu ada pengertian kosakata, di mana kosakata ini adalah seperangkat kata yang familiar dalam bahasa seseorang. Kosakata ini biasanya dikembangkan seiring berjalannya bertambahnya usia, berfungsi sebagai alat yang berguna dalam fundamental untuk komunikasi dan memperoleh pengetahuan. Lalu selanjutnya hubungan materi dengan media yang telah saya buat di sini. Karena materi yang saya buat ini adalah tentang puisi dan teks kosakata, maka di sini yang pertama ada seseorang yang sedang menyanyikan lagu tentang tik-tik bunyi hujan.
Di sini ada teks lagu tentang titik-titik bunyi hujan, di mana lagu titik-titik bunyi hujan ini berkaitan dengan alam karena hujan, lalu ada mengatakan genting, lalu ada tentang kebun dan lain sebagainya, itu berkaitan dengan alam. Lalu di sini di bawahnya ada teks puisi. Teks puisi pula ini berkaitan dengan alam, di mana teks puisi ini tentang hujan yang sesuai dengan lagu yang ada di atas. Lalu di sini setelah para siswa mendengar atau mencermati teks puisi, para siswa akan menentukan kosakata yang ada seperti yang ada di sini, dan kosakata bisa diambil dari teks puisi dan juga lagu-lagu titik bunyi hujan tadi. Lalu setelah para siswa menentukan kosakata, di sini mereka akan membuat tabel, contohnya seperti ini yang telah saya buat. Di sini ada kata dan maknanya. Salah satu contohnya adalah basah. Basah ini maknanya mengandung air atau barang cair. Baik, selanjutnya di sini ada penilaian. Pada penilaian ini para guru menilai 3 sikap, yaitu nilai sikap, nilai pengetahuan, dan nilai keterampilan. Pada nilai sikap ini terbagi atas 4. Yang pertama ada prosedur, teknik, bentuk, dan alat. Pada prosedur ini adalah proses, lalu teknik adalah non-tes, lalu bentuk adalah observasi, dan alat adalah skorsis rubrik. Lalu pada penilaian pengetahuan terbagi lagi atas 4, yaitu pertama ada prosedur, lalu teknik, bentuk, dan alat. Seperti halnya yang ada pada penilaian sikap. Di sini pada proses ini ada proses dan hasil, lalu teknik ada tes, lalu bentuk ada isian, dan alat ada LKPD dan juga evaluasi. Lalu pada penilaian keterampilan ini juga seperti di atas tadi ada 4. Pada proses ada proses dan hasil, lalu pada teknik ada tes, dan bentuk ada uraian atau praktek, dan alatnya ada LKPD. Demikian ya RPP, penjelasan RPP yang bisa saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.